to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Nah, jumpa kembali pada hari yang sangat istimewa. Hari ini Bapak berpakaian pramuka karena memperingati Hari Pramuka yang jatuh pada tanggal 14 Agustus. Makanya Bapak pakai pakaian pramuka ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita aturkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita selalu diberi kesehatan. Oke, kita menjadi umat Om Swastiastu. Karena hari ini kita akan membahas perangkat lunak atau software. Minggu lalu kita sudah membahas perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak adalah perangkat ada tapi tidak bisa kita sentuh. Nah, kita mulai aja perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software, komputer merupakan mesin yang memproses data menjadi informasi. Nah, mesin itu harus ada softwarenya hingga bisa memproses menjadi informasi. Lanjut. Komputer untuk meningkatkan hasil kerja, memecahkan berbagai masalah. Tetap kuncinya adalah software. Entah kita jelaskan software apa aja itu. Perangkat lunak menjadi pemroses data atau pemecah masalah. Nah, komputer bisa memecahkan masalah atau bisa digunakan jika ada perangkat lunak atau softwarenya. Ntar contoh software kita bahas di belakang. Nah, ini evolusi dari perangkat lunak. Perangkat lunak ini berevolusi tahun 95 sampai hari ini ya nak ya. Perubahan itu pasti ya, perubahan itu kekal. Nah, ini dia. Era pionir tahun 50 sampai 60. Di situ ada proses bus, distribusi. Nah, terbatas, setelah itu pembuatan khusus yaitu untuk militer. Ini zaman nggak enak ini tahun 60-an. Setelah itu era stabil. Nah, dari era 70-an itu sampai 80-an mulailah diproduksi komputer secara massal ya, walaupun bentuknya besar-besar. Nah, di sini sudah menganut atau sudah bisa digunakan multi user, digunakan banyak orang, real time atau bisa digunakan secara real berarti hari sekarang gitu ya. Itu sudah berbasis database atau penyimpanan atau produksi perangkat lunak. Ada mulai diproduksi perangkat lunak. Nah, lunak itu tetap yang utama ya selain perangkat keras ya. Nah, lanjut. Evaluasi perangkat lunak konstan. Nah, setelah itu ke era mikro. Mikro itu berarti kecil ya anak-anak ya. Mulai yang dulu tahun 70-an 80-an itu besar, setelah itu mengecil. Nah, setelah itu lebih canggih ya, dari sistemnya tersebar, pengamanan kecerdasannya ada, perangkat lunaknya sudah menjadi murah karena dari riset dari dulu sampai sekarang itu jadi sudah ditemukan hal-hal yang memudahkan dalam perangkat lunak. Jadi sudah diproduksi secara massal. Jadi harganya murah. Contohnya itu Android ya, di HP sudah menggunakan secara gratis. Itu ada Linux dan lain-lain ya.
Setelah itu era modern. Nah, ini era modern itu 90 sampai 2000-an ini dikenal era pancaroba ya. Di sana ada ke PC desktop. Biasanya kotak itu pakai disket dulu. Setelah itu ada teknologi objek, setelah itu sistem pakar, pemrosesan paralel, dan jaringan muter. Dan mulai ditemukannya atau mulai banyak digunakan jaringan komuter seperti jaringan lokal ya, menggunakan LAN card. Setelah itu klasifikasi perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini dibedakan ya, ada 3 jenis. Ada perangkat lunak sebagai bahasa pemrograman, satu perangkat lunak sistem operasi, contohnya itu Windows ya, Windows, Android, iOS ya. Satu ada utility contohnya antivirus ya. Lanjut, perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini macam-macam ya, aplikasi perangkat lunak perangkat lunak aplikasi. Contohnya itu kalau di laptop ya Microsoft Word, media player, setelah itu Google Chrome. Nah, untuk internet ya. Satu kita lanjut bahasa pemrograman ya. Kita bahas dulu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah ini adalah generasi pertama ya, zamannya di disket itu ya. Tak usah kita bahas. Satu ada generasi kedua menggunakan bahasa rakitan atau assembler. Satu ada bahasa generasi ketiga menggunakan language translator atau completer dan impleter. Nah, ada basic, Pascal, Fortran, C++, dan COBOL. Itu bahasa pemrograman cons. Nah, ini sudah masuk ke generasi keempat. Generasi keempat itu adalah bahasa non-prosedural. Nah, itu ada Orange, Informix. Setelah itu ada juga yang menggunakan MySQL. Nah, ini contohnya, ini MS-DOS, sistem operasi generasi pertama yang menggunakan MS-DOS. Ini anunya hitam masih. Nah, ini dia DOS operating ya. Setelah itu sudah memasuki sistem operasi yang modern. Ini contohnya Windows ya. Ini sudah Windows 13 ya sekarang ya. Setelah itu lanjut lagi. Nah, ini sistem operasi berbasis grafis ya. Yang sekarang ini sudah berbasis grafis, berarti sudah ada gambar bukan teks. Nah, utility itulah antivirus ya. Dan antivirus, itu ada yang sistem defrag untuk mengatur ya, menata sistem atau mengatur sistem dari CPU. Nah, ini dia. Ini tampilannya kalau kita buka di Windows, di C kita klik kanan, lalu properties, cari utility. Di sana ada defrag, ada scan disk ya. Lanjut. Ada Office. Word processor ya. Word processor itu banyak jenisnya, dari tahun Bapak tahu dulu tuh dari WordStar itu zamannya DOS sampai sekarang ke Office 2000 berapa ya, 16 Pak ya. Hanya sudah yang terkenal itu adalah Office. Selain Office memang ada lainnya, ada OpenClaw dan lain-lain ya. Nah, ada Word kan. Nah, ini dia ada Excel. Ini Excel nih. Spreadsheet atau kayak kita kenal sekarang itu Microsoft Excel yang umum dikenal ya. Setelah itu ada presentasi ya, ini Microsoft PowerPoint untuk presentasi ya, biasanya digunakan dalam rapat atau seminar ya. Lanjut. Nah, contohnya Microsoft PowerPoint ya. Setelah itu ada media multimedia ya, atau untuk memutar gambar, video ya. Nah, umumnya yang di bawaan laptop itu adalah Windows Media Player. Lanjut. Nah, ada aplikasi internet. Ya, ini kita untuk menghubungkan kita dengan dunia ya, dunia maya. Ini web kita, web sekolah SMPN Susut negeri2susut.com. Di sini kita bisa berbagi informasi, contoh soal,
ekstra dan lain-lain ya. Nah, menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini dia internet yang menampilkan kalimat atau gambar. Internet Netscape Explorer itu sudah ada di laptop bawaan, itu ada Internet Explorer. Netscape itu sudah jarang ada, mungkin sudah tidak dipakai lagi. Setelah itu, nah ya ini memasuki era internet. Nah, banyak istilah yang dikenal dengan email ya, atau electronic message atau surat elektronik. Yang umum kita tahu itu adalah Gmail, Yahoo Mail, dan masih banyak lagi aplikasi yang lain. Nah, ini sebagai sarana komunikasi, berkirim surat atau mengirimkan foto dan lain-lain ya. Berarti sudah multimedia ini, email ini, video pun bisa dikirim. Dan akun email ini sangat penting untuk mendata. Kita mau kirim tugas harus punya email. Pokoknya email tuh sekarang tuh sudah artinya semua orang punya ya. Mungkin dari anak SMP kelas 1 ke atas tuh sudah semua punya ya. Nah, dengan berakhirnya tadi pembahasan tentang email, berakhir juga pembahasan materi perangkat lunak, dan materinya bisa anak-anak lihat di website sekolah, yaitu smpn2susu.com. Dan untuk minggu depan, Bapak akan memberikan kalian atau mengajari kalian tutorial belajar buat blog ya, atau buat diary elektronik. Dan akhir kata, Bapak tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And